saya Rafika Dwi Kamara. Jadi saya akan menerangkan apa itu yang dinamakan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Siapa yang tahu apa itu yang namanya kan tujuan pemeriksaan? Jadi itu tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban, dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan itu ada dua, yaitu yang pertama pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. Dan yang kedua, ada pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Tujuan lain juga, yang pertama itu penerbitan nomor pokok wajib pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak PKP secara jabatan, penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Yang ketiga, penentuan saat produksi dimulai. Yang keempat, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kelima, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi. Yang keenam, ada penagihan pajak. Yang ketujuh, ada keberatan. Yang kedelapan, ada pengumpulan bahan guna penyusutan norma perhitungan penghasilan itu. Dan yang kesembilan, ada penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Tujuan pemeriksaan menurut pasal 2 itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, memberikan kepastian hukum, keadilan, pembinaan wajib pajak, serta tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada hal-hal yang harus dilakukan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Jadi, cakupan pemeriksaan mengkaji keterkaitan permasalahan yang timbul dengan lokasi usaha WP guna memastikan adanya ketidakwajaran pendapatan atau biasa yang disebut dengan pembebanan jika dibandingkan dengan usaha sejenis, memastikan ada atau tidaknya hubungan istimewa dan transfer pricing. Lalu pemeriksaan itu ada berapa ya? Jadi pemeriksaan itu ada dua. Ada pemeriksaan kantor dan ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor itu dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Jadi saat pelaksanaannya pemeriksaan kantor, WP diwajibkan untuk, WP itu biasa disebut dengan wajib pajak ya, diwajibkan untuk yang pertama, memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Dan yang kedua, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk data dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak. Dan yang ketiga, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Dan yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Dan yang keenam, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Jadi saya akan menerangkan tentang apa itu yang dinamakan dengan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk yang pertama, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas atau objek yang terutang. Dan yang kedua, memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dokumen lain. Uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang. Dan yang ketiga, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan berupa yang pertama itu ada menyediakan tenaga dan peralatan atas biaya WP jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Yang kedua, memberikan kesempatan pemeriksaan pajak membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak. Yang ketiga, menyediakan ruangan khusus tempat dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memeriksa buku catatan, dokumen yang tidak memungkinkan dibawa di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Halo guys, saya Salma NIM 0237. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan lapangan lengkap. Pemeriksaan lapangan lengkap itu sendiri untuk seluruh jenis pajak atau pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun pada berikutnya. Lalu yang melakukan pemeriksaan lapangan lengkap itu ada 4. Yang pertama itu ada kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak. Yang kedua itu kantor wilayah atau Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Yang ketiga itu ada KPP, dan yang terakhir itu ada pejabat fungsional. Lalu pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan sederhana lapangan itu juga sama untuk seluruh jenis pajak atau pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun pada sebelumnya. Lalu di pemeriksaan itu ada susunan tim, terbagi menjadi 3 tim, yaitu ada supervisor, lalu ketua tim, dan yang terakhir ada anggota. Lalu yang melakukan pemeriksaan lapangan sederhana itu ada 5. Yang pertama itu ada KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Yang kedua itu ada Seksi PPh Orang Pribadi. Yang ketiga itu ada Seksi PPh Badan. Yang keempat itu ada Seksi PPh Pemotongan Pemungutan. Dan yang kelima itu ada Seksi PPN. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor ini dilakukan untuk wajib pajak di kantor, unit pelaksanaan pemeriksaan pajak yang meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dan dilaksanakan dengan pemeriksaan yang sederhana. Lalu ada unit yang melakukan pemeriksaan kantor. Itu ada 2 unit. Yang pertama itu ada KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Yang kedua itu ada susunan tim yang terdiri dari supervisor, ketua tim, dan anggota. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Indah Daryani. Saya ingin mempresentasikan dan memberikan kesimpulan mengenai lingkup pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, pemeriksa memberikan surat edaran dari Dirjen Pajak sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan dibagi menjadi 2, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu
pengujian diatur sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan, dan yang kedua, jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor. Jangka waktu pemeriksaan lapangan itu selama kurang lebih 6 bulan, dilakukan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak yang sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan. Yang kedua, jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor itu selama kurang lebih 4 bulan. Jangka waktu pengujian ini dihitung sejak tanggal wajib pajak melaporkan ke kantor untuk memenuhi surat pemeriksaan. Dan selanjutnya, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan diatur sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan kantor atau lapangan itu dilakukan kurang lebih 2 bulan. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Alasan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor atau lapangan. Yang pertama, pemeriksaan kantor atau lapangan diperluas ke masa pajak dan bagian tahun pajak. Yang kedua, terdapat konfirmasi antara pihak ketiga. Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Jangka waktunya kurang lebih 4 bulan, dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Jangka waktu paling lama 14 hari, dihitung sejak tanggal wajib pajak dengan memenuhi surat pemeriksaan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan memberi kesimpulan tentang evaluasi dan analisis pemeriksaan. Yang pertama, ada melakukan evaluasi pembenaran formal SPT. Yang dimaksudkan dalam melakukan evaluasi pembenaran formal SPT di sini adalah menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian itu dilakukan terhadap dokumen, kegiatan, serta sistem dengan kriteria tertentu. Jika pemeriksa melakukan teknik ini dalam menguji kepatuhan wajib pajak, maka pemeriksa dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menilai sistem pengendalian internal perusahaan tersebut. Yang kedua, menilai kelengkapan SPT wajib pajak. Yang terakhir ada menilai kebenaran formal SPT serta informasi-informasi yang terdapat dalam SPT tersebut. Yang kedua, ada menganalisis rasio-rasio angka rasio angka atau menganalisis angka rasio SPT. Itu dilakukan bertujuan untuk menelaah dan mengurai angka-angka tersebut di bagian-bagiannya serta mengetahui hubungan antara angka-angka tersebut dengan pos-pos yang sudah ada, serta untuk menilai kewajaran jumlah suatu pos. Nah, untuk melakukan analisis ini, pemeriksa dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu membandingkan antara SPT dengan laporan keuangan. Nah, yang kedua, melakukan analisis perbandingan angka-angka dalam SPT wajib pajak dengan neraca
laporan laba rugi, serta laporan dan dokumen lainnya yang sudah disediakan. Yang terakhir ada analisis hubungan antara rencana biaya, rencana produksi, rencana penjualan, rencana pembelian, dan rencana-rencana lainnya. Nah, yang terakhir ada melacak angka-angka dan memeriksa dokumen. Yang dimaksudkan melacak angka-angka di sini adalah menelaah secara mundur lagi dan melihat angka-angka di dalam pos-pos tersebut itu sudah sesuai atau belum dengan rekam jejak pemeriksanya. Terus ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa dalam melacak angka-angka dan memeriksa dokumen di sini adalah nama orang atau badan yang mengeluarkan dokumen tersebut. Yang kedua, tanggal pembuatan dokumen tersebut. Yang ketiga, ada keaslian dokumen. Dan yang terakhir, jika dokumen tersebut berjumlah besar, itu sangat berguna untuk pembuatan data yang akan diproduksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengajuan keberatan atas hasil pemeriksaan. Wajib pajak diberi hak oleh Dirjen Pajak untuk mengajukan suatu keberatan jika wajib pajak masih merasa kurang puas dengan hasil pemeriksaan. WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu SK-PKB, SK-PKBT, SK-PLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi oleh WP saat mengajukan suatu keberatan. Yang pertama, WP mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dengan datang ke KPP setempat atas SK-PKB, SK-PKBT, SK-PLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Surat keberatan diajukan paling lambat 3 bulan sejak surat ketetapan pajak itu dikirim, kecuali jika wajib pajak bisa menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut WP tidak bisa memenuhi karena suatu kondisi di luar kekuasaannya. Jika syarat-syarat di atas tidak bisa dipenuhi oleh WP, maka surat keberatan yang dikirim tidak bisa dianggap dan dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak. Dalam hal mengajukan keberatan, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan itu disampaikan. Perlu kalian ketahui, jika pengajuan keberatan WP itu ditolak dan WP tidak mengajukan banding, maka WP tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan tersebut. Selanjutnya, banding. Apa sih yang disebut banding? Jadi di sini, banding adalah jika wajib pajak tidak menyetujui atas keputusan, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak atau PP sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di bidang perpajakan tersebut. Lalu bagaimana syarat pengajuan banding sendiri? Jadi apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak di sini masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Syarat pengajuan banding sendiri adalah permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Lalu pengadilan pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Lalu pemanfaatan informasi dari pihak ketiga sendiri. Yang pertama adalah hasil dari pemeriksaan wajib pajak lain. Yang kedua adalah dari data dari berbagai instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD. Yang ketiga adalah pihak ketiga lainnya, seperti wajib pajak lain dan pengaduan masyarakat. Sekian informasi dari kami. Jika ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.